Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes literasi bahasa Indonesia part 3. Kita langsung ke soal yang pertama. Sesuai dengan konteks kalimatnya, kata platform dalam bacaan tersebut bermakna. Oke, kita diminta untuk mencari makna atau kata yang maknanya sama dengan kata platform. Nah, eh, soal-soal seperti ini sering muncul di literasi bahasa Inggris maupun literasi bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya tanpa membaca kalimatnya. Asalkan kita tahu mana sih dari opsi-opsi yang ada yang maknanya sama dengan makna yang ingin kita cari maknanya. Nah, tapi biasanya itu ada beberapa opsi yang mengecoh. Mengecoh dalam artian ada beberapa opsi yang maknanya sama dengan makna yang ingin kita cari maknanya atau sebuah kata yang ada pada soal. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau kita harus baca kalimatnya untuk kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya dari opsi-opsi yang ada atau dari opsi-opsi yang mengecoh, kita lihat sesuai dengan konteks kalimatnya mana sih yang paling tepat. Nah, untuk itu coba kita baca kalimatnya. Ini ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Media sosial telah menjadi platform masyarakat pada era digital untuk saling berbagi konten digital, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video. Nah, kalau kita baca, kata platform ini merujuk pada sebuah tempat atau pada wadah. Jadi media sosial telah menjadi tempat atau wadah masyarakat pada era digital untuk saling berbagi konten digital baik berupa teks, gambar, suara maupun video. Nah, oleh karena itu yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, kalau kita lihat opsi-opsinya juga tidak ada yang mengecoh, artinya dari 5 opsi, kalau kita lihat opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu tempat. Karena memang media sosial itu telah menjadi tempat masyarakat pada era digital untuk saling berbagi konten digital. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Pokok pikiran paragraf terakhir teks tersebut adalah, pokok pikiran paragraf terakhir atau inti yang dibahas dalam paragraf terakhir. Kita baca paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu adalah paragraf kedua ya. Kita baca mulai dari kalimat 6. Sayangnya, dalam perkembangan berikutnya, medsos cenderung digunakan sebagai alat untuk sharing berita yang mengarah pada disinformasi hoax, yaitu sebuah berita bohong yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Tidak salah apabila era cyber saat ini dikenal dengan kebenaran emosional. Pada era ini, pembenaran lebih utama dari kebenaran. Di jalan pemanfaatan hoaks untuk tujuan yang sifatnya politis sudah terasa pada era Pilpres 2014 serta Pilkada 2017. Walaupun momen pilkada yang terjadi 2014 sampai 2017 juga tidak lepas dari hoaks, tidak semasif dan seheboh pilkada DKI. Sejalan dengan semakin dekatnya waktu untuk pencoblosan pemilu 2019, intensitas penyebaran hoaks pun semakin meningkat. Pada intinya ini membahas terkait dengan intensitas penyebaran hoaks yang meningkat di sektor politik atau dalam hal politik. Kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, intensitas penyebaran hoaks semakin meningkat. Iya, ini memang intensitas penyebaran hoaks itu memang semakin meningkat, tapi ini tidak lebih rinci dijelaskan, artinya semakin meningkat dalam hal apa, sedangkan paragraf 2 ini menyatakan bahwa semakin meningkat dalam hal politik. Jadi seharusnya opsi yang A ini tepat apabila dijelaskan bahwa intensitas penyebaran hoax itu meningkat dalam hal politik. Berarti bukan opsi yang A, opsi yang B, gejala pemanfaatan hoax untuk tujuan politis. Ini tidak menggambarkan pokok pikiran. Opsi yang C, hoax tidak semasif pilkada, ini juga tidak menggambarkan inti atau pikiran. Opsi yang D, sejalan dengan semakin dekatnya waktu untuk pencoblosan pemilu 2019, intensitas penyebaran hoax pun semakin meningkat. Ya, ini memang ada di kalimat terakhir paragraf kedua, tapi ini tidak menjelaskan intinya atau tidak membahas keseluruhan isi teks karena penyebaran hoax itu memang ada, tapi bukan hanya di pemilu 2019, ada juga di momen pilkada 2014 sampai 2017. Artinya memang hoax itu identik dalam hal politik, jadi bukan hanya pada politik pemilu 2019. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, intensitas penyebaran hoax dalam hal politik. Nah, ini nih yang paling tepat sesuai yang dijelaskan tadi bahwa penyebaran hoax itu semakin meningkat dalam hal politik. Baik itu pada era Pilpres 2014, Pilkada 2017, dan juga semakin dekatnya waktu pencoblosan pemilu 2019, intensitas penyebaran hoax pun semakin meningkat. Artinya semuanya atau dalam hal politik itu intensitas penyebaran hoax pun semakin
meningkat. Next, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 21. Kata hoax dalam paragraf tersebut jika ditulis dalam serapan yang baku adalah. Oke, kata hoax ini nih. Hoax, kita tulis di sini. Hoax. Nah, hoax ini adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris diserap dalam bahasa Indonesia itu menjadi hoax. Jadi ada memang beberapa bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa-bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab. Nah, salah satunya ini nih, hoax. Nah, hoax ini dalam bahasa Inggris, tapi diserap dalam bahasa Indonesia menjadi hoax atau kata huruf X-nya diubah menjadi K dan ditambahkan dengan huruf S. Contoh lain nih yang diserap dari bahasa Inggris itu abstrak. Apa sih tulisannya abstrak ya, begini ya. Nah, ini adalah bahasa Inggris. Nah, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi abstrak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi nomor 21 yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, kita ke soal nomor 22. Kalimat yang tidak diperlukan dalam bacaan tersebut adalah. Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus perhatikan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Apabila kalimat itu berkaitan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya, otomatis kalimat itu diperlukan. Tapi apabila tidak berhubungan atau tidak baku atau kalimatnya tidak sesuai atau ambigu dari kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya, maka itu tidak diperlukan. Oke, berarti kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke kalimat 3. Kalimat 3. Hal ini dilakukan salah satunya demi mencari keuntungan dari jumlah rating yang melihat tayangan tersebut. Hal ini, ada kata ini. Nah, kata ini pasti merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 2. Hal ini apa sih? Ya, itu pasti dijelaskan di kalimat 2. Prinsip user generate content yang menjadi keunggulan medsos awalnya digunakan secara positif untuk hal produktif. Nah, berarti hal ini itu merujuk pada kalimat kedua. Nah, artinya kalimat ketiga ini diperlukan karena merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya atau saling berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Otomatis kalimat ketiga diperlukan. Jadi bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, kalimat 5. Kalimat 5, kita baca dulu. Selanjutnya, sharing dan berinteraksi serta mempresentasikan dirinya dengan komunitas yang lebih luas. Oke, kita baca kalimat sebelumnya apakah berkaitan. Melalui prinsip inilah, siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk membuat konten. Selanjutnya, sharing dan berinteraksi serta mempresentasikan dirinya dengan komunitas yang lebih luas. Oke, ini sebenarnya kalimat 5 ini memang ada sih kaitannya dengan kalimat sebelumnya, tapi tidak terlalu berkaitan secara langsung. Artinya apa? Kalimat 5 ini hanya melanjutkan apa yang dijelaskan di kalimat sebelumnya, ditandai dengan kata selanjutnya. Artinya ini hanya memaparkan suatu hal yang menjadi lanjutan dari kalimat 4. Artinya ini tidak saling berkaitan secara langsung. Jadi bisa jadi tanpa adanya kalimat 5, otomatis paragraf 1 ini tetap padu atau kalimatnya tetap efektif karena kalimat 5 tidak berkaitan secara langsung. Jadi bisa jadi kalimat yang tidak diperlukan adalah kalimat 5, tapi kita simpan dulu, kita lihat opsi-opsi yang lainnya. Kalimat 7, kalimat 7. Tidak salah apabila era cyber saat ini dikenal dengan kebenaran emosional. Oke, kita lihat dulu kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Kalimat sebelumnya itu adalah kalimat 6. Sayangnya, dalam perkembangan berikutnya, medsos cenderung digunakan sebagai alat untuk sharing berita yang mengarah pada disinformasi hoax, yaitu sebuah berita bohong yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Kita baca kalimat setelahnya, gejala pemanfaatan hoax untuk, kalimat 8 ya, pada era ini, pembenaran lebih utama dari kebenaran. Nah, kalimat 8 itu ada kata ini. Nah, kata ini pasti merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 7. Nah, pada era ini. Era apa yang dimaksud? Ya, era cyber. Artinya, kalimat 8 ini merupakan lanjutan dari kalimat 7. Otomatis, kalimat 7 diperlukan. Karena jika tidak ada kalimat 7, maka kalimat 8 ini akan ambigu. Karena kita tidak tahu era ini, era apa sih yang dimaksud? Ya, era cyber itu ada di kalimat 7. Jadi, otomatis kalimat 7 ini diperlukan. Berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, kalimat 10. Kalimat 10 kita lihat. Walaupun momen pilkada yang terjadi 2014 sampai 2017 juga tidak lepas dari hoaks, tidak semasif dan seheboh pilkada DKI. Kita baca kalimat sebelumnya. Gejala pemanfaatan hoaks untuk tujuan yang sifatnya politik sudah terasa pada era Pilpres 2014 serta pilkada 2017. Nah, kalau kita lihat kalimat 10 ini juga
berkaitan secara langsung dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 9. Kenapa? Karena kalimat 9 ini membahas terkait dengan Pilpres 2014 serta Pilkada 2017. Nah, dilanjutkan dengan kalimat 10, yaitu walaupun momen pilkada yang terjadi 2014 sampai 2017 tidak lepas dari hoaks. Artinya, ini memiliki keterkaitan yang secara langsung. Berarti kalimat 10 diperlukan juga. Kita lihat opsi yang E. Sejalan dengan semakin dekatnya waktu untuk pencoblosan pemilu 2019, intensitas penyebaran hoax pun semakin meningkat. Nah, ini juga diperlukan karena berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Artinya, opsi yang E ini juga diperlukan. Jadi, kalimat yang tidak diperlukan dalam bacaan tersebut adalah opsi yang B, kalimat 5. Next, kita ke soal nomor 23, permasalahan yang tidak dibicarakan dalam paragraf tersebut. Oke, permasalahan yang tidak dibicarakan. Nah, tadi teksnya sudah kita baca, jadi tidak perlu kita baca ulang, langsung kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, hoax dalam politik. Hoax dalam politik. Apakah ini ada dijelaskan? Ya, ini ada dijelaskan. Itu tepatnya di kalimat 9. Gejala pemanfaatan hoax untuk tujuan yang sifatnya politis. Berarti opsi yang A ini ada dibicarakan. Jika ada, berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, manfaat media sosial. Apakah ini ada juga? Ya, ini ada. Dijelaskan di kalimat 1. Nah, ini nih manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk saling berbagi konten digital, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video. Berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, perbandingan hoaks dalam beberapa pilpres. Perbandingan hoaks dalam beberapa pilpres. Ini ada di kalimat 10. Walaupun momen pilkada yang terjadi. Nah, konjungsi walaupun ini adalah konjungsi perbandingan. Artinya, ini membandingkan hoaks dalam beberapa pilpres. Era pilpres 2014 serta pilkada 2017. Walaupun, nah dilanjutkan, walaupun momen pilkada yang terjadi 2014 sampai 2017 juga tidak lepas dari hoaks, tapi tidak semasif dan seheboh pilkada DKI. Artinya ini membandingkan, ditandai dengan konjungsi walaupun. Berarti opsi yang C ini juga dibicarakan dalam teks. Kita lihat opsi yang D, bahaya hoax. Nah, kalau kita lihat di sini tidak dijelaskan secara lebih detail atau tidak dijelaskan secara lebih rinci terkait dengan bahaya hoax. Teks ini hanya membahas terkait dengan bagaimana hoax itu dalam hal politik, tapi kita tidak jelaskan apa dampaknya atau apa bahayanya sih bahaya hoax, apa sih bahayanya hoax dalam politik. Jadi opsi yang D ini tidak ada dibicarakan dalam teks. Kita lihat opsi yang E, definisi hoax. Apakah definisi hoax ada? Ya, definisi hoax itu ada di kalimat 6. Ini nih, pada disfirmasi hoax. Nah, hoax definisinya itu adalah sebuah berita bohong yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Jadi opsi yang E ini juga ada dibicarakan, berarti bukan opsi yang E jawabannya. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu bahaya hoax, karena tidak ada dibicarakan dalam teks. Next, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah teks baru lagi, kita baca soalnya. Yang paling sepadan dengan makna pakar virologi dalam kalimat 1 adalah, oke, kita baca kalimat 1, pakar virologi Abdul Rahman menilai garda terdepan dalam perang menghadapi pandemi virus corona baru atau COVID-19. Pakar virologi. Nah, ini berada di awal kalimat. Jadi, yang paling tepat itu adalah ahli virologi. Jadi, ahli virologi Abdul Rahman menilai garda terdepan. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kenapa bukan opsi yang D, virolog? Virolog ini juga memang bisa sih. Kita lihat nih, memang seseorang yang ahli di bidang virologi itu disebut dengan virolog. Contoh lainnya, seseorang yang ahli di bidang psikologi itu disebut dengan psikolog. Nah, opsi yang B ini bisa. Tapi kita lihat nih kalimatnya. Kalimatnya itu ada di ini kata virologi ini ada di awal kalimat. Jadi tidak etis kalau kata virolog kita letakkan di awal kalimat di mana ini menggantikan pakar virologi. Coba kita baca. Virolog Abdul Rahman menilai garda terdepan. Artinya ini kalimatnya tidak efektif. Bisa digantikan dengan kata virolog, tapi harus ditambahkan dengan kata seseorang. Contohnya, seorang virolog Abdul Rahman menilai garda terdepan. Jadi bisa kata virolog, tapi kita tambahkan kata seorang virolog. Nah, tapi karena di sini tidak ada kata seorang dan ini juga berada di awal kalimat, maka kata virolog itu tidak tepat. Yang paling tepat itu adalah ahli virologi. Jadi ahli virologi Abdul Rahman menilai garda terdepan dalam perang menghadapi pandemi virus corona baru atau COVID-19. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D,
Kita lanjut soal selanjutnya, soal nomor 25. Kata tumbang. Tumbang dalam kalimat 4 dapat pula diasosiasikan dengan, nah kalau kita lihat opsi-opsi jawabannya itu bisa hampir semua sama artinya atau sama maknanya dengan kata tumbang. Tapi kita harus sesuaikan nih dengan konteks kalimatnya. Jadi kita baca dulu kalimatnya. Kalimat 4 mana nih? Dia mengatakan bahwa jika garda terdepan sudah tumbang, terdapat garda berikutnya. Nah, garda terdepan siapa sih yang dimaksud? Garda terdepan adalah masyarakat umum. Nah, teks ini kita membahas terkait dengan garda-garda dalam menghadapi COVID-19. Artinya, yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Karena kita bertahan itu melawan COVID-19. Nah, yang paling menjadi garda terdepan adalah masyarakat umum. Apabila masyarakat umum sudah tumbang atau runtuh dalam pertahanannya dalam menghadapi COVID-19, maka otomatis masih ada garda berikutnya. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A sesuai dengan konteks kalimatnya. Next kita ke soal nomor 26. Inti pembicaraan dalam bacaan tersebut adalah inti pembicaraan. Inti pembicaraan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks, di mana itu hanya akan memakan waktu. Cukup kita cari ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya berada di awal kalimat atau di akhir kalimat setiap paragraf. Nah, tapi ide pokok itu hanya ada satu di setiap paragraf. Jadi bisa jadi di awal kalimat, bisa jadi di akhir kalimat. Ada sih biasa di tengah kalimat, tapi itu jarang. Yang paling sering itu hanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Berarti di paragraf ini coba kita baca entah itu awal kalimat atau akhir kalimat dan kita lihat mana sih ide pokoknya. Setelah kita dapat ide pokoknya, kita bisa simpulkan dan kita lihat opsi jawabannya mana yang menjadi inti pembicaraan. Coba kita ke kalimat pertama, paragraf pertama. Pakar virologi Abdul Rahman menilai garda terdepan dalam perang menghadapi pandemi virus corona baru atau COVID-19 bukanlah tenaga medis, dokter, apalagi pemerintah, melainkan masyarakat atau publik. Coba kita baca kalimat terakhir. Namun garda terdepan itu adalah masyarakat umum. Oke, kalau kita lihat kalimat terakhir ini bukan merupakan ide pokok, jadi yang ide pokok itu adalah kalimat pertama, yaitu pakar virologi Abdul Rahman dan seterusnya. Nah, ide pokok di paragraf pertama ini membahas terkait dengan beberapa garda dalam menghadapi pandemi virus corona. Nah, yang menjadi garda terdepan adalah masyarakat atau publik. Selanjutnya kita cari ide pokok di paragraf 2, entah itu di awal kalimat atau di akhir kalimat. Coba kita ke awal kalimatnya. Dia mengatakan bahwa jika garda terdepan sudah tumbang, terdapat garda berikutnya, yaitu garda kedua, ketiga, dan garda paling terakhir, yaitu dokter dan tenaga medis. Oke, ini bisa menjadi ide pokok. Coba kita lihat kalimat 6. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum? Oke, kalimat 6 ini bukan ide pokok. Jadi ide pokoknya itu ada di awal kalimat, yaitu membahas terkait dengan beberapa garda dalam menghadapi COVID-19, yaitu ada garda terdepan, garda kedua, ketiga, dan garda paling akhir. Nah, kita lihat nih, ide pokok yang kita temukan di paragraf 2 itu sama atau hal yang dibahas itu sama dengan ide pokok yang kita dapatkan di paragraf pertama. Sama-sama membahas terkait dengan garda-garda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Otomatis intinya pasti berkaitan dengan hal itu. Nah, kalau kita lihat, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, yaitu beberapa garda dalam penanganan COVID-19. Karena entah itu di paragraf 1 maupun di paragraf 2 itu sama-sama membahas terkait dengan beberapa garda dalam penanganan COVID-19. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Next kita ke soal selanjutnya. Ini adalah 2 soal terakhir. Coba kita baca ke soal nomor 27 dulu nih. Paragraf tersebut merupakan paragraf. Oke, ini adalah jenis paragraf. Nah, terkait dengan jenis paragraf, itu saya sudah jelaskan di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia bagian paragraf dan kalimat efektif. Kalian bisa cek di situ. Oke, di sini saya jelaskan secara lebih ringkas saja. Jadi, paragraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Ini nih. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya itu berada di awal kalimat. Nah, yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya itu berada di akhir kalimat. Nah, masih ada satu, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya itu berada di tengah-tengah kalimat. Tapi paragraf campuran ini jarang ditemukan. Yang paling sering itu hanyalah paragraf deduktif di mana gagasan utamanya ada di awal kalimat, atau induktif di mana gagasan utamanya berada di akhir kalimat. Berarti kita bisa analisis nih paragrafnya, kita lihat
kalimat terakhir dan kalimat pertama, kita lihat manakah yang merupakan inti atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Coba kita ke kalimat awal atau kalimat utama. Faktor utama untuk bersaing dalam SDM yang sekaligus sebagai subjek dalam berproduksi. Kita lihat kalimat terakhir, dengan kata lain mereka harus memiliki kemampuan normatif. Nah, kalau kita lihat paragraf ini adalah paragraf deduktif, yaitu gagasan utamanya berada di awal kalimat, yaitu faktor utama untuk bersaing adalah SDM yang sekaligus sebagai subjek dalam berproduksi. Kenapa kita sebut ini merupakan gagasan utama? Karena ini membahas secara umum, kalimatnya secara umum atau secara garis besar membahas dari apa yang akan dibahas dalam paragraf ini. Dibuktikan dengan kalimat sebelumnya yang merupakan kalimat penjelas dari ide pokok atau gagasan utama yang telah kita dapatkan di kalimat utama tadi. Ini nih ditandai dengan SDM perusahaan atau industri, artinya ini merupakan penjelasan dari ide pokok atau gagasan utama yang kita dapatkan tadi di kalimat pertama atau di awal kalimat. Jadi, paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif karena paragrafnya gagasan utamanya berada di awal kalimat. Nah, ingat opsi yang C ini juga sudah opsi yang C ini sudah pasti salah. Kenapa? Ingat ya, dalam setiap paragraf itu tidak ada dua gagasan utama, tidak boleh ada dua gagasan utama. Jadi, setiap paragraf itu hanya ada satu gagasan utama, entah itu paragrafnya bersifat deduktif atau bersifat induktif, entah itu berada di awal kalimat atau di akhir kalimat ataupun tengah kalimat. Jadi hanya ada salah satunya, tidak boleh ada gagasan utama yang melebihi satu. Next, kita ke soal selanjutnya. Soal terakhir ya. Kita langsung baca soalnya. Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Opsi yang A, menulis kata di antaranya menjadi di antaranya. Penanganan masalah pendidikan di antaranya ditempuh dengan membangun. Oke, di antaranya, ini di antaranya dan di antaranya. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang ditulis terpisah. Jadi, imbuhan di ke dari itu ditulis terpisah apabila menunjukkan sebuah lokasi atau tempat. Nah, selain daripada itu maka ditulis serangkai. Contohnya apa nih? Contohnya di Jakarta begini. Di Jakarta, kemudian ke rumah. Nah, Jakarta, rumah, ini kan merupakan sebuah lokasi atau tempat. Berarti ditulis serangkai. Nah, di antaranya ini juga sebenarnya merujuk pada lokasi atau tempat, walaupun secara tersirat saja, tapi penulisannya itu harus terpisah. Jadi, soal nomor 28 ini yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi, kita harus mengganti kata di antaranya yang ditulis serangkai menjadi kata di antaranya yang ditulis terpisah. Kita lihat opsi yang lainnya, menulis kata pelita 5 menjadi pelita 5. Coba kita baca, kebutuhan pendidikan di daerah terpencil yang dilakukan pada pelita 5. Oke, ini sudah tepat, jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C, menghilangkan kata tanda koma setelah kata pelita 5. Di daerah terpencil yang dilakukan pada pelita 5 di samping SD. Oke, tanda komanya ini juga sudah tepat, artinya kita meletakkan tanda koma mengapit dua kalimat yang tidak sejajar, atau tanda koma ini sebagai penegasan dari apa yang dibahas. Berarti opsi yang C ini juga tidak ada masalah. Opsi yang D, menulis kata di samping menjadi di samping. Nah, justru ini salah. Seharusnya itu tepat adalah di samping. Ini sudah tepat. Ini sudah tepat di samping yang ditulis terpisah. Sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa imbuhan di ke dari itu ditulis terpisah apabila merujuk pada lokasi dan tempat. Nah, kata di samping ini kan adalah sebuah lokasi atau arah, di mana di samping itu kan tempat. Berarti penulisannya itu sudah tepat. Jadi bukan opsi yang D. Nah, terkait dengan sebenarnya imbuhan di ke dari, kemudian partikel lah, kah, tah, kemudian penulisan kata pun, penulisan kata si dan sang, itu sebenarnya sudah saya jelaskan semuanya di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia. Bagian penulisan kata, kalian bisa cek di situ saya sudah jelaskan secara lebih lengkap dan menyeluruh. Oke, kita lanjut ke soal. Kita lihat opsi yang E, menulis kata reguler menjadi regular. Ini juga salah, sudah tepat ya kata regulernya bukan regular. Jadi sudah tepat untuk soal nomor 28 yang paling sesuai adalah
menulis kata di antaranya menjadi di antaranya. Oke, untuk soal-soal literasi bahasa Inggris part 3 ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal lainnya. Terima kasih.